faqad taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Di tempat yang terbaik ini kita menikmati, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada akhir tahun dari bulan Masehi. Sudah tentu waktu yang sudah kita nikmati, waktu dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan bisa jadi ada hal yang juga yang mestinya tidak layak kita lakukan. Maka di akhir tahun ini kita berupaya untuk mengintrospeksi diri dan sekaligus menyiapkan apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi waktu tersisa, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, dan seberapa nikmat-nikmat itu kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini pembahasan fikih kita lanjutkan pada kaitannya tentang babus shalah. Di antaranya pertanyaannya adalah, pernah enggak meninggalkan sholat? Nah, nanti kita lihat yang ninggalin sholat diapain. Ya. Jangan tenang-tenang aja, nggak ninggalin sholat nggak apa-apa, sampai hari ini masih biasa aja. Ya, hati-hati ya. Masa lalu itu menjadi kekhawatiran karena apa yang dilakukan yang lalu-lalu belum Allah perlihatkan kepada kita. Kalau kebaikan insya Allah ya, tapi keburukan ini belum Allah perlihatkan. Maka ada orang korupsi asik aja ya, nggak diapa-apain juga, korupsi aman aja, ya cuma suruh milih doang gitu doang ya. Nah, kita lihat amalan yang paling utama dan akan dihisab di awal pada hari kiamat itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Salat itu menjadi amalan pokok, ukuran yang jelas untuk menilai seberapa kebaikan itu menjadi bagian daripada dirinya. Maka ada yang berpendapat kalau mau milih presiden, milih anggota dewan yang sholat subuh berjamaah. Ini ada calon nggak di sini? Ada dewan nggak? Kalau ada di sini pilih udah. Kalau nggak ada, dewan-dewan yang di Royal ini suruh sholat subuh. Ya, yang kalau yang laki-laki suruh sholat subuh ke masjid. Itu ukuran yang gampang. Karena orang ninggalin sholat subuh itu orang munafik. Ya, jadi gampang udah, ngukurnya gampang. Kita lihat sholat. Sholat itu sehari semalam ada berapa waktu? 5. Ada yang bilang 6 waktu. Yang Bapak tahu sekarang 5 ya. Ada yang bilang 6. Wah, yang mana nih yang 6 ini? Bisa jadi Bapak sudah melakukan, cuma belum bisa dijadikan itu pengetahuan wajib. Kita lihat nanti. Ada dulu wajiban fihi qaulani.
Salat yang wajib kita lakukan ada dua pendapat. Ahaduhuma qaulu Malik wa Syafi'i wal aktsar wa huwa annal wajib huwal khamsu. Salawat faqat la ghair. Pendapat yang pertama kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama mengatakan salat wajib itu 5 waktu. Nah, ini sudah kita kenal semuanya. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa yang keenam itu adalah witir. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, annal witra wajibun ma'al khamsi, bahwa witir itu wajib plus ditambah dengan 5 waktu, jadi 6. Waqtilafuhum hal yusamma ma sabata bisunnah wajiban au fardon la makna lahu. Ikhtilaf mereka itu sebetulnya tentang dalam bahasa wajib dengan fardun itu beda. Kalau bahasa Indonesia wajib itu bahasa Arab, ya. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia juga wajib. Fardun itu bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Indonesia wajib juga. Nah, padahal kalau diterjemahkan secara sederhana, fardun itu lebih wajib daripada wajib. Ya. Kalimat fardun dalam bahasa Arab itu lebih wajib daripada wajib. Makanya dalam tolabul ilmi itu disebut fardun. Karena tidak mungkin orang beribadah tanpa ilmu. Salat itu wajib. Ilmu salatnya fardun, kira-kira gitu. Ya. Atau yang lain-lainnya. Untuk menjadi sesuatu itu harus ada ilmunya. Maka mendapatkan ilmunya itu adalah lebih wajib daripada wajib. Mau jadi presiden harus punya ilmunya. Mau jadi wakil apalagi. Ya, harus punya ilmunya itu. Atau apa sajalah. Karena ilmu itu fardun. Ini supaya kita jadikan bahwa ilmu itu adalah nilai yang paling utama. Makanya duduk di majelis ilmu ini seperti kita sekarang itu keutamaannya luar biasa. Ya soal ngantuk-ngantuk dikit enggak apa-apalah. Tapi nilai hudur ila majlisil ilmi itu Masya Allah. Ya. Makanya jangan banyak alasan kaitannya dengan hadir di majelis ilmu. Duduknya saja kita dapat pahala 1000 rakaat. Duduk doang. Itu termasuk yang ngantuk-ngantuk dah, yang di pojok kalau ngantuk dapat tetap 1000 rakaat. Padahal kalau kita sholat 1000 rakaat pasti tidak mampu. Makanya apalagi yang sudah mulai demen nyender, ya sudah datang rajin ke majelis ilmu. Pahalanya jelas sudah, ya. Apalagi duduk nyender dapat kopi, dapat teh, Masya Allah. Nah, ya, apalagi nanti dapat makan. Apa perbedaan pendapat kaitannya? Satu pendapatnya sholat 5 waktu dan 6 waktu, tambahannya witir. Ya sebetulnya kita Bapak sudah melaksanakan witir. Cuma ada orang witirnya Ramadan doang. Ramadan pergi, witir suruh ikut. Ya. Witir itu amalan yang tiap hari kita lakukan. Nah, makanya kalau pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya mau dijadikan sebagai amalan wajib boleh, walaupun kita tidak harus mengatakan wajib, tapi dia menjadi bagian amalan. Kita lihat dalilnya memang memberikan motivasi kepada kita seperti kita tidak mungkin meninggalkan sholat witir.
Wa sababu ikhtilafim al hadis al muta'aridah. Di dalam fikih ini digunakan kata-kata al ahadis muta'aridah karena ada hadis yang bertentangan kalimatnya. Walaupun saya pastikan tidak mungkin wahyu Allah itu bertentangan. Pengertian bertentangan ini adalah lebih kepada pemahaman. Ya. Karena nanti kalau kita katakan pertentangan yang sebenarnya, itu akan memiliki satu kesan seolah-olah wahyu dari Allah itu adalah tidak konsisten. Maka harus kita pahami muta'aridah ini adalah soal pemahaman. Tidak ada interest apa-apa, nggak ada. Ulama berbeda pendapat memahami hadis, nggak ada interest apa-apa. Tapi kalau ada orang milih nomor 1, milih nomor 2 kan ada interestnya, ya kan? Berbeda, dia milih karena ada interestnya. Kalau ini nggak ada, ya. Inilah sikap yang harus dipahami para ulama. Amal ahadis allati mafhumuha ujubul khamsi faqat bal hiya nassun fi dzalika famashhuratun wa sabitatun. Wa min abyaniha fi dzalika ma al-masyhur. Penjelasan hadis yang berkaitan dengan bahwa salat wajib itu hanya 5 waktu itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Annahu lamma balagal fardu ila khamsin qala lahu Musa irji' ila rabbik fa inna ummataka la tatiku dzalika qala faraja'tuhu fa qala ta'ala ya khamsun wa ya khamsuna la yubaddalal qaula ladayya. Allah sudah memutuskan sholat 5 waktu. Sebelumnya kan bukan 5, ya, diskon, ya, ada diskon kan? Jadi diskon itu terjadi pada Isra Mi'raj, ya, dari sekian waktu yang akhirnya sampai pada 5 waktu. Ketika 5 waktu itu lamma balagal fardu ila khamsin qala lahu Musa. Ketika ditentukan sholat 5 waktu, Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad, irji' ila rabbika fa inna ummataka la tatiku dzalika. Ya Nabi Muhammad, ente balik lagi, minta diskon lagi. Umat ente enggak sanggup tuh melakukan 5 waktu. Kata Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad kan umat yang kecil-kecil. Ya. Antum bisa bedain, orang Indonesia lebih spesifik lagi. Ngaku gede di sini, begitu pergi haji paling kecil tuh. Ternyata ada yang lebih gede. Kata Nabi Musa, irji, balik lagi. Ente minta diskon lagi. Karena umat ente tidak akan mampu melakukan 5 waktu. Kata Nabi, aku kembali kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Faqala ta'ala hiya khamsun wa badalal qaula ladayya. Datang kata Allah, sudah 5 waktu. 5 waktu itu nilainya seperti 50 waktu. Karena dalam Islam man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan 1 kebaikan, Allah balas 5 kebaikan menjadi 10, jadi 50. Jadi 1 kebaikan dibalas 10. Tetap tidak bisa dikurangi lagi. Dan 5 ini adalah sama nilainya dengan 50. Maka kebaikan itu selalu dibalas dengan 50 secara umum. Kecuali penjelasan kebaikan lebih dari 50 itu adalah masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin sampai akhir, kecuali infak itu. Kalau amalan secara umum Allah balas 10 kali.
Tapi kalau infak 700 kali. Nah, inilah dalil yang menyatakan bahwa sholat hanya 5 waktu. Riwayat yang lain, hadisul a'rabil masyhur alladhi sa'ala Nabi alaihi salatu wassalam anil Islam faqala khamsu salawatin fil yaum wal lailah. Qala hal alayya ghairuha? Qala la ila illa anta tawu. Hadis yang lain yaitu adalah yang ini juga masyhur, terkenal. Datanglah A'rabi, ya, orang gunung, bertanya kepada Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Islam. Jawabnya bahwa khamsu salawatin fil yaum wa lailah. Udah ente salat 5 waktu sehari semalam. Hal alayya ghairuha? Masih adakah amalan salat selain 5 waktu ya Rasulullah? Qala la, tidak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali salat-salat sunnah. Ini dalil yang menjelaskan kaitannya dengan salat wajib hanya 5 waktu. Kita lihat hadis yang menjelaskan atau yang berpendapat salat 6 waktu. Wa amal hadisul lati mafhumuha wujubul witr, yang menyatakan witir itu wajib. Pamin hadisu Amru ibnu Shu'aib an Abi an jadi anna Rasulullah SAW qala inna Allah qad zadakum salatan wa hiya du alaiha. Sesungguhnya Allah sudah menambah, zada, menambah kepada kamu salat, yaitu witir. Maka jagalah salat tersebut. Artinya kerjakan salat tersebut. Ini dalil yang menyatakan bahwa salat witir itu bagian dari tambahan atau menjadi 6 waktu. Wa hadisu Harisa ibnu Hudzafa qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha amarakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin ni'am wa hiyal witru wa ja'alaha lakum fima baina tulu'il fajri. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu salat, dan dia lebih baik daripada unta merah. Nah, unta merah itu unta yang dibanggakan. Di orang-orang Arab itu kalau sudah bicara unta merah itu sesuatu yang dibanggakan. Saya nggak tahu kalau di Indonesia yang dibanggakan itu apa itu. Ya, wahya al-witru. Ya, lebih bagus, lebih hebat daripada unta merah, yaitu salat witir. Wa ja'alaha lakum fima baina salatil isya ila tulu'il fajri. Dan waktu salat witir itu adalah setelah salat isya sampai tulu'il fajri, sampai salat subuh. Itu waktu salat witir. Hadis yang terakhir, hadis Buraidah al-Aslami anna Rasul qala al-witru haqqun paman lam yutir falaysa minna. Witir itu wajib. Siapa yang tidak witir maka dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Itu hadis yang menjelaskan, dan dia dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah bahwa sholat witir itu wajib. Jelaskan pertentangannya. Ya, yang pertama menyatakan 5, yang kedua menyatakan 6 dengan ada tambahan sholat witir tadi. Paman ro'a anna ziyadah ya naskhun walam tuqawi inda hadil ahadis kuwatun tablu biha antakuna nasikhatun litilkal ahadis as-sabita al-masyurah rajjahat tilkal ahadis. Saya sering sampaikan dalam pembahasan fikih ini,
kalau ada dua hadis yang bertentangan, maka dipilih salah satunya mana yang lebih kuat. Disebut dengan metode tarjih. Ya. Ini di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih, memilih. Jadi dari 3 calon itu Bapak gunakan tarjih. Ya. Ya, dari yang 3 itu jangan metode nasakh, jangan metode jamak, tapi metode tarjih. Pilih dari salah satunya tadi yang 3, dipilih satu saja yang 3 itu. Ya, dari 3 itu dipilih hanya 1. Itu dan namanya metode tarjih. Hanya 1. Maka dikatakan di sini hadis tadi, ya, hadis yang menjelaskan tentang sholat witir wajib itu adalah dia nasakh, itu dihapus. Dihapus apanya? Dihapus hukumnya, bukan dihapus hadisnya. Ada teori dalam nasakh itu, ada nashul kitab bil kitab, nashus sunnah bis sunnah, nashus sunnah bil kitab, nashul kitab bil kitab. Yang dinasahnya itu adalah hukumnya, bukan hadisnya. Ini pendapat yang menyatakan kaitannya bahwa sholat itu hanya 5. Pertanyaannya, kalau Bapak sholat witir memang berat sholat witir. Berat apa enggak? Enggak. 1 rakaat aja dah. Witir itu artinya apa? Ganjil. Ya. 1 itu ganjil. Minimal sholat witir itu 1. Ya, minimal. Jadi kalau memang antum merasa berat, ya. 1 saja. Ya. Ini memang ngomong 1 rada ribetnya sekarang ini. Ya. Sampai ngomong amin aja orang udah ogah sekarang ini. Ya. Kobul katanya, diganti. Ya. Ini makanya tanda-tanda untuk menerima kebaikan sudah ada, mudah-mudahan. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi katakan hadis yang 6 itu adalah nasakh, terhapus. Dengan apa? La yubadal qauladayya. Sudah tidak ada lagi pembicaraan yang diganti. Kata aku, kata Allah sudah 5 titik, sudah gitu. Nah, itu hadis yang menjelaskan tentang kepastian 5 waktu. Annahu wa dhairu annahu la yuzad fiha wa la yankus minha. Wa in kana huwa fin nuqsan adhar wal khobar laysa yadkhulu an-nasakh. Jadi jelasnya tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Dari 5 itu awalnya 50 terus turun sampai 5, pengertian la yubadalal qauladaya artinya tidak ada tambahan apalagi pengurangan. Kan Nabi suruh naik lagi sama Nabi Musa minta apa? Minta dikurangi. Lah. Nah, maka ketika 5 itu tidak ada tambahan. 5 saja. Apalagi pengurangan. Inilah menunjukkan bahwa hadis yang jelas itu adalah 5 waktu. Waman balagot indau kuwatun hadil ahbar alati iktadot azyadah alal khomsi ila rutbatin Jabal Masir ila hadi ziyadah. La siyama innahu kana mimman yara ana ziyadah la tujab naskhon. Ya, tapi kalau mau ngikut itu 6 silahkan. Ya. Maka kita jadikan witir itu adalah bagian tambahan saja, bukan menjadi kewajiban. Tapi kalau antum sudah melakukan, insya Allah itu menjadi kenikmatan tersendiri. Karena ada
sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, satu, sholat duha, kedua, puasa 3 hari selama 1 bulan, dan sholat witir. Duha, witir, dan puasa 3 hari. Dari yang 3 itu mana yang belum dilakukan? Kalau sudah dilakukan semua, alhamdulillah. Itu kaitannya sholat witir dikatakan wajib ketika memang itu ada riwayatnya. Berikutnya, hukmu tarikus sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Wa amma mal wajib ala man taraka amdan wa umira biha fa aba ayusalliha la juhuda li fardiha fa inna qauman qalu yuqtal wa qauman qalu yu'azzar wa yuhbas. Waladina qalu yuqtal minhum man aujaba qatlahu kufran. Wa hiya madhabu Ahmad wa Ishaq wa Ibnul Mubarak. Bahwa siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dulu Bapak ninggalin sholat sengaja apa enggak? Ya. Wa umira biha fa aba yusalliha la juhuda li fardiha. Diperintahkan sholat terus enggak sholat. Kenapa? Tidak bermaksud menyatakan sholat itu tidak wajib. Udah ogah aja sholat gitu ya. Kenapa yang tinggal sholat? Ya udah nggak usah sholat lah, titik. Ya. Dia tidak berpendapat sholat itu nggak wajib. Tetap dia katakan sholat wajib. Cuma gua ogah sholat. Kira-kira gampang. Ya. Fa'ina qauman qalu, nah yang begini, yang menyatakan dia meninggalkan sholat cuma memang malas aja, ya, total dibunuh, ya. Nah, makanya dulu Bapak ninggalin sholat, kenapa ninggalin sholat itu? Ya, berarti kudu dibunuh sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qauman qalu yu'azzar wa yuhbas, dicambuk atau dimasukin penjara. Artinya sholat ini sesuatu yang sangat penting. Kan orang ninggalin sholat aman saja kan ya? Padahal kalau ada hukuman dia bisa jadi tidak meninggalkan sholat. Karena nyeselnya nanti bukan di dunia. Ya, nyeselnya nanti di akhirat. Waladina qalu yuqtal, sedangkan yang berpendapat dibunuh, yang meninggalkan sholat tadi, aujaba qatlahu kufron, karena posisi dia ketika meninggalkan sholat itu dia sudah dianggap kafir, maka yuqtal, dibunuh. Siapa yang berpendapat itu? Madhab Ahmad wa Ishaq wa Ibnul Mubarak. Wa minhum man ajabu haddan. Yang lain menyatakan yang meninggalkan sholat dengan cara tadi itu had. Had itu ada hukumannya. Wa huwa Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa ashabuhu. Wa ahlu dhahir mimman ra'ah habsahu wa tanjru hatta yusalliya. Nah, di had itu apa? Hudud. Orang kalau mencuri tangannya dipotong, itu namanya hudud. Orang kalau membunuh dibunuh lagi, itu namanya hudud, dihukum. Nah, diberikan had, diberikan hukuman. Ahlu dhahir mengatakan kalau yang meninggalkan sholat seperti tadi, artinya dia tidak mengatakan sholat tidak wajib, cuma dia mengingkari saja. Itu dipenjara atau dicambuk. Kalau penjara sholat tambah penuh aja penjara ya. Masya Allah. Ya. Pertanyaan berikutnya, wasababu fi hadzal ikhtilaf. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat?
Satu mengatakan dibunuh, yang satu mengatakan dicambuk atau di penjara. Ada beberapa hadis memang. Annau sabatan wali sallallahu alaihi wasallam annau qol la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasah. Tidak halal darah orang muslim itu kecuali 3. Pertama, kufrun ba'da iman. Kalau dia kafir setelah beriman, darahnya halal. Kedua, zinan ba'da ihsan. Yaitu dia berzina setelah dia punya istri atau punya suami. Yang ketiga, qatlun nafsi bi ghairi nafsin. Membunuh orang lain, menculik lalu dibunuh. Ada halal darahnya itu, ham. Ya, qatlun nafsin bi ghairi nafsin. Ada enggak orang yang membunuh? Ada. Orang yang membunuh dibunuh lagi hukumannya. Itu jelas. Tapi ada membunuh tidak jelas kenapa dibunuh. Ya. Orang yang dibunuh yaitu seperti orang berzina dirajam. Dirajam itu kan sampai mati. Itu membunuhnya jelas. Tapi di sini qatlu nafsin bi ghairi nafsin. Membunuhnya dengan tidak jelas alasannya apa. Pengertian tidak jelas itu artinya tidak sesuai dengan perintah syariat. Waruyan alaihi salatu wasalam min hadisi Buraidah anhu qala al ahdul ladzi bainana wa bainum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka yaitu salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Berarti kalau kafir dibunuh. Wa hadis Jabir anin Nabi anhu qol laisa bainal abdi wa bainal kufri au qala asyirku ila tarkus shalah. Yang membedakan hamba seseorang itu dengan orang kafir kalau dia meninggalkan sholat. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu dia tidak kafir. Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia kafir. Sudah tentu ini orang muslim. Orang muslim yang meninggalkan sholat. Kalau orang kafir memang tidak sholat. Ya. Makanya kalau orang nggak mau sholat, satu jadi kafir. Kedua gila. Ketiga lupa. Keempat tidur. Tidur aja nggak usah bangun-bangun. Itu nggak wajib sholat. Nah maka kepastian membedakan antara satu hamba dengan hamba yang lain, apakah dia sholat atau tidak. Kalau dia tidak sholat dinyatakan kafir, maka dibunuh atau dipecut atau masukin penjara. Faman fahima minal kufriyahunal kufrul hakiki ju'ila hadal hadis kanu tafsirul liqaul alaihi wasallam kufrun ba'dal iman. Nah, jadi kalau orang muslim lalu dia meninggalkan sholat, ya, maka pengertian kafir ini kafir hakiki. Kafir yang sebenarnya yaitu seolah-olah dia keluar dari Islam. Itu yang memahami kalimat tadi man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang orang muslim meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir. Kalimat kafir ini dipahami
Karena kalau orang sudah tidak sholat itu, dia adalah bukan orang yang beriman. Memahaminya begitu. Yaitu dikatakan kafirnya hakiki. Walaupun hanya meninggalkan sholat. Waman fahima hahuna at-taqlid wa taubih. Siapa yang meninggalkan sholat tadi dipahami dengan apa? Dengan mendiskreditkan bahwa dia kafir, af'aluhu af'alul kafir wa anopi suratin kafir. Jadi yang menjadi perbedaan, ente sholat apa enggak? Enggak. Oh aja udah, jangan diterusin. Pengertiannya, ente sholat enggak? Enggak. Oh, berarti ente kafir. Kira-kira gitu. Ini untuk membedakannya, ya. Makanya nilai sholat ini menjadi nilai yang utama. Ya. Kaitannya dengan membedakan antara apakah dia muslim atau kafir. Apa buktinya? Sholat atau tidak. Bagaimana membuktikannya? Qala Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang penzina kalau dia mukmin. Tidak akan mencuri ketika seorang mencuri itu kalau dia mukmin. Jadi orang mukmin ini tidak mungkin melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Koruptor itu ada orang mukmin enggak? Ada. Ketika korupsi itu bukan mukmin. Karena orang mukmin tidak mungkin melakukan korupsi. Makanya ketika orang melakukan kesalahan, ya, ketika melakukan kesalahan imannya lagi enggak ada. Tapi setelah melakukannya baru dia sadar, astagfirullahaladzim. Itu berarti imannya kembali. Yang jadi masalah ini orang melakukan maksiat tapi tidak menyadari, lalu dia menikmati saja. Contoh yang agak gampang nih, mudah-mudahan contohnya tidak terlalu ekstrim. Koruptor. Ada nggak koruptor yang belum dipanggil KPK? Ada nggak? Tapi orangnya nggak ada di sini kan? Ya. Dia tahu nggak kalau dia korupsi? Tahu. Tapi dia tidak mengaku koruptor. Karena tidak dipanggil KPK. Mestinya ketika dia korupsi, dia tidak sadar. Kira-kira begitu. Karena imannya nggak ada. Ya, lalu begitu selesai, wah, ini bukan hak saya, mestinya dia langsung ke KPK. Saya lupa kenapa saya terima uang tadi. Ini enggak asyik aja. Apalagi ada yang bilang, tenang aja lu aman, ya nggak apa-apa. Nah, asyik aja dia, nah, bahaya itu. Tidak mengakui kesalahan. Manusia boleh nggak berbuat salah? Boleh nggak? Boleh. Cuma setelah salah, mengaku salah dengan istighfar, taubatan nasuha. Ini ada koruptor, tenang aja, orang gue nggak dipanggil KPK. Dia sadar kalau dia korupsi. Nah, itu namanya dia tidak taubat. Sama dengan kita. Saya bilang tadi, Bapak pernah ninggalin sholat apa enggak? Pernah. Astagfirullahaladzim. Ninggalin lagi apa enggak? Ayo. Ini masalahnya di situ. Ketika menyadari sudah melakukan sesuatu yang mesti tidak dilakukan, sudah kita tinggalkan dan tidak mengulangi lagi. Itu ciri-ciri taubat. Maka dikatakan
dia tidak mungkin berzina kalau dia mukmin. Dia tidak mungkin mencuri kalau dia mukmin. Tapi pertanyaannya, apakah ketika dia melakukan maksiat tadi otomatis jadi kafir atau tidak? Nah, itu pertanyaan. Makanya kalau yang berpendapat meninggalkan sholat itu kafir, berarti pemahamannya seperti itu. Kalau dikatakan tadi sholat yang ditinggalkannya itu adalah dimasuk kepada kategori kafir. Kafirnya di sini berarti kafir hakiki, bukan majazi. Artinya ingkar, meninggalkan apa yang diperintahkan. Tapi tidak menyatakan bahwa yang diperintahkan itu tidak wajib. Tidak, ya meninggalkan saja. Itu namanya kafir. Bukan kafir hakiki, tapi majazi istilahnya. Makanya Allah marah. Allah sangat marah itu, kapan Allah sangat marah? Ketika hambanya kufur nikmat. Ya, ketika hambanya kufur nikmat. Inna adabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Makanya kita sehat, kita bersyukur, alhamdulillah. Apa bukti syukurnya kita sehat? Langkahkan kaki kita ke masjid. Itu bukti syukur kita karena kita sehat. Makanya definisi orang sehat itu apa? Bapak-bapak, kalau dia sehat itu ke masjid. Karena hanya orang sakit yang boleh tidak ke masjid. Jadi alhamdulillah antum semua, kita semua ini sehat. Yang enggak ke masjid pada sakit. Nah, jadi mendefinisikan sehat itu adalah kalau dia sholatnya ke masjid. Karena hanya orang yang sakit yang boleh tidak ke masjid. Contoh yang konkret lagi, sholat Jum'ah. Yang sakit, walaupun dia wajib ke boleh di rumah. Karena dia sakit. Tapi yang sehat harus ke masjid. Saya capek Ustadz, ngantuk, tapi sehat, berangkat ke masjid. Antum misalkan hari Jumat terasa lelah, capek gitu kan ya? Ya, boleh enggak tidak sholat Jumat? Enggak boleh. Ya, makanya alhamdulillah ke masjid juga. Makanya akhirnya sampai dia bilang baru kali ini saya sholat Jumat tidak ada khotib. Karena apa? Sebelum khotib naik dia tidur. Begitu qomat baru bangun. Kata dia kagak ada khutbah ini. Ya lu molor dari tadi. Iya. Makanya kadang-kadang masya Allah ya, yang akhirnya kenapa bapak yang sholat Jumat itu ngantuk? Akhirnya khotib jadi sasaran. Satu, khotibnya kepanjangan. Dua, khutbahnya enggak. Dasar lu demen molor, molor aja. Ya. Jadi tidak ada alasan kalau dia tidak ke masjid kecuali kalau maka alhamdulillah kita ini sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Wa amman qala yuqtal haddan fa dhaif wala mustanidan lahu ila qiyasus syibhi dhaif in amkan. Maka ada yang mengatakan kalau yang tidak sholat itu
bunuh. Nah, itu berarti dia menyatakan had dengan hukuman, tapi itu dhaif. Ya. Itu hanya kiasus syibh aja. Kiasus syibh itu kias yang dicocok-cocokin. Apa contohnya? Tasbihus shalah bil qatli fi kauni shalah ra'sul ma'murat. Kenapa sampai orang meninggalkan sholat itu harus dibunuh? Karena orang kalau sudah meninggalkan sholat, itu berarti adalah amalan yang berbahaya dia tinggalkan. Padahal sholat itu amalan yang tidak mungkin ditinggalkan. Maka nanti keadaan umat ini pertama kali yang akan dijadikan sebagai ukuran apakah mereka itu banyak meninggalkan sholat atau tidak. Kita tidak tahu yang tidak ke masjid ini sholat atau tidak. Kita tidak tahu. Kapan kita tahu kalau yang tidak sholat di masjid itu dia sholat? Ketika Jumat baru muncul. Oh, ternyata dia sholat. Berarti dohor, asar, maghrib, isya, subuhnya tidak di masjid. Alhamdulillah dia sholat. Kapan taunya? Ketika Jum'ah. Itu untuk mengukur, Pak. Untuk seorang itu sholat atau tidak. Ketahuannya Jum'at. Maka di Cianjur yang dulu kena gempa itu mengatakan ada kristenisasi. Betul nggak orang-orang sudah banyak yang murtad? Dicek ngukurnya mereka sebutlah oleh panitia daerah ini benar nggak? Ternyata Jumat masih pada ada, berarti belum murtad. Cuma sholatnya di rumah. Pertanyaannya, ada nggak saudara kita atau tetangga kita nih yang nggak sholat? Di rumah enggak, di masjid enggak. Ada enggak? Mungkin ada, susah membuktikan. Sama bapak-bapak. Nah, makanya, tapi kalau sudah ketemu di masjid Jumat, oh dia sholat. Cuma kalau sayang lain-lainnya, sholatnya tidak di masjid, di rumah. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Boleh ke sholat di rumah. Ya. Jadi itu namanya tasbih. Tasbihus sholat itu adalah tasbih yang lemah. Kalau orang meninggalkan sholat itu dianggap orang itu sudah tidak lagi atau dia sudah melanggar hukuman yang luar biasa, maka layak dibunuh. Sedangkan al-qatlu ra'sul manhiyat. Sedangkan hukum membunuh itu, dibunuh itu memang orang sudah melakukan larangan yang luar biasa. Kenapa pembunuh dibunuh lagi? Ya, karena memang tidak ada lagi pekerjaan yang sangat jahat kecuali membunuh. Kenapa orang berzina padahal dia sudah punya istri atau sudah punya suami dirajam? Karena itu sudah amalan yang luar biasa. Makanya nanti kan yang berzina sudah menikah dan belum menikah beda hukumannya. Yang sudah menikah dirajam. Pertanyaannya, yang menikah kemudian berzina, kemudian dirajam, kemudian mati, disolatin apa enggak? Nah, nanti pembahasan. Ya, orang berzina atau koruptor lah. Koruptor itu kalau mati disolatin enggak? Setuju? Nah, nanti kita bahas. Minimal ada penasaran. Ya. Wa alal jumlah pasmul kufri inama yantolik bil haqiqah ala takdzib. Jadi, kenapa dikatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir dan dibunuh? Itu adalah pengingkaran saja sebetulnya terhadap perintah agama. Makanya dulu ketika bapak meninggalkan sholat kan cuma ingkar aja kan. Ogah lah gue sholat. Dia tahu sholat wajib.
cuma tidak melakukan. Itu namanya hanya mengingkari saja. Kecuali dia bilang, nanti kena sholat, emang sholat wajib, baru. Ya, tapi kalau masih berpendapat sholat wajib, cuma saya nggak mau sholat atau belum siap sholat. Kalau dulu kan ada, kenapa ente nggak pergi haji? Belum siap, ya kan? Belum siap. Tapi kenapa ente nggak pergi haji? Haji nyusahin doang, misalnya. Kudu ngeluarin duit segala, ngeluarin waktu segala, baru itu dia namanya kufur. Tapi kalau ingkarnya itu meninggalkan tapi tidak merubah posisi hukumnya, itu tidak menjadi. Makanya disebut sini wa alal jumlah pasmul kafir inama yantolik bil haqiqah ala takdib. Itu hanya mengingkari saja. Wa tarikus shalah maklum anau laysa bimukadzib ila atruka muta'akkidan ditarkiyah hakadha. Jadi yang meninggalkan sholat itu hanya sekedar ingkar saja, kecuali dia meninggalkannya karena akidahnya tadi. Kenapa ente tidak sholat? Ya emang sholat wajib. Kira-kira itu berarti dia sudah melakukannya tentang akidah. Pananu idan baina hadi amrayni imma in aradna anapa minal hadis al-kubril hakiki yajib alaina an nata'awwal anu arada Nabi sallam man taraka shalah mu'taqidon litarkiha faqad kafar. Jadi ketika ada hadis tadi man taraka sholata mu'taqidon faqad kafar, berarti orang meninggalkan sholat itu karena pendapat akidahnya, berarti kafir kalau dia akidahnya. Tapi kalau hanya maka sholat itu tidak, lebih kepada ingkar saja. Wallahu a'lam bissawab. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, pertama kaitannya dengan wajib sholat. Yang 5 itu sudah masyhur sudah. Ya, ada pendapat 6 dengan sholat witir. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat witir ini, walaupun tidak menjadi kewajiban. Cuma dikatakan dia innallahal witru yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil. Nah, makanya kalau kita melaksanakan sholat witir, mudah-mudahan Allah mencintai kita. Itu motivasinya. Ya. Kaitannya dengan yang meninggalkan sholat, pendapat yang menyatakan kafir dan tidak kafir itu adalah karena membedakan hanya orang kafir yang tidak sholat. Ya, hanya orang kafir yang tidak sholat. Kalau dia itu muslim dan tidak sholat, kafirnya itu bukan kafir hakiki, tapi kafir majazi. Makanya disebut ingkar. Yang berpendapat ingkar tadi. Ya. Makanya kita harus waspada. Wa na'udzubillahi min dzalik. Menganggap ingkar doang nggak apa-apa. Hati-hati. Ya. Tetap kita harus sampai sholat kita tinggalkan sesibuk apapun. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sesi pertanyaan 3 pertanyaan. Dari sebelah utara ada tengah. Oh, ada satu. Ya. Satu. Yang di tengah Pak Toto, ya, satu, yang 3. Kami persilakan Pak Jajan.